semuanya. Kembali lagi dengan Sir Carlos. Kita belajar kembali mengenai matematika peminatan dengan materi persamaan lingkaran. Seperti sebelumnya, Sir sudah memberitahukan bahwa materi kita sampai dengan mid semester hanya satu bab, yaitu mengenai persamaan lingkaran. Ini dia semua kontennya. Ada 4 subbab. Subbab pertama, kedua sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut mengenai subbab ketiga, yaitu persamaan garis singgung lingkaran. Ini dia persamaan garis singgung lingkaran. Jadi, akan ada 3 materi lagi yang akan kita bahas di subbab ini. Yang pertama mengenai persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Dan yang ketiga, persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Yang pertama, kita akan bahas mengenai PGS yang melalui titik pada lingkaran. Ya. Di sini ada gambar di mana ada titik A dengan koordinat x1, y1, kemudian ada titik P dengan koordinat a, b dan garis G. Ini keterangannya. Garis G disebut garis singgung lingkaran L di titik A dengan koordinat x1, y1. Jadi G ini menyinggung lingkaran. Oke. Dan selanjutnya, titik A harus terletak pada lingkaran. Ingat, titik A harus terletak pada lingkaran. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu apa syarat titik yang terletak pada lingkaran. Itu harus kalian ingat. Lalu yang ketiga, AP tegak lurus dengan garis singgung G. Ya, jadi titik AP itu harus tegak lurus dengan garis singgung G. Inilah unsur-unsur pada PGS yang melalui titik pada lingkaran. Next, ini rumus persamaan garis singgung lingkaran di titik A dengan koordinat titik x1, y1. Kalau persamaan lingkarannya seperti yang pertama, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka PGS-nya adalah x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Kalau persamaan lingkarannya x dikurang a dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan y dikurang b dikuadratkan sama dengan r kuadrat, maka persamaan garis singgungnya adalah x1 dikurangkan dengan a, lalu dikalikan dengan x dikurang a, kemudian dijumlahkan dengan y1 dikurang b kali y kurang b sama dengan r kuadrat. Dan persamaan lingkaran yang ketiga, persamaan umum lingkaran yang ketiga yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by ditambah dengan c sama dengan 0. Maka PGS-nya adalah x1x ditambah y1y ditambah setengah a dikalikan dengan x1 ditambah x, kemudian dijumlahkan dengan setengah b dikalikan dengan y1 tambah y, kemudian ditambahkan dengan c sama dengan 0. Ya, ini harus kalian ingat. Kalau ada persamaan lingkarannya, maka PGS-nya adalah bentuknya seperti ini. Kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal. Ini model pertama tadi, ini model yang kedua, ini model yang ketiga. Kemudian diketahui titik-titiknya. Yang ditanya adalah PGS lingkarannya. Caranya adalah untuk yang A, garis singgung G melalui titik min 3,4. Berarti x1-nya adalah minus 3 dan y1-nya adalah 4. Ingat rumus garis singgung G kalau persamaan lingkarannya tadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Maka PGS-nya x1x tambah y1y sama dengan r kuadrat. Kita substitusikan nilai x1, y1-nya. Ini dia min 3x tambah 4y sama dengan 25. Maka PGS-nya adalah 3x kurang 4y ditambahkan dengan 25 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya PGS-nya seperti ini. 3x kurang 4y tambah 25, atau kita buat bentuknya menjadi y sama dengan 3/4x ditambahkan dengan 6 1/4 ya.
Kemudian contoh soal kedua, ya, garis singgung G melalui titik min 2, min 4. Maka X1-nya min 2 dan Y1-nya sama dengan min 4. Ingat garis di soal tadi bahwa persamaan lingkarannya adalah model yang kedua pada tabel. Jadi persamaan garis singgungnya juga yang kedua. Ini persamaan garis singgungnya, ya. Lalu kita substitusikan X1-nya minus 2, Y1-nya minus 4, A-nya itu 2, B-nya itu positif 1, ya. Itu ada di soal, ya. A-nya 2, B-nya min 1. B-nya min 1 ya, min 1. Makanya di sini jadinya positif. Lalu ini dia hasilnya, ya. Setelah disubstitusikan, baru kita lakukan operasi penjumlahan dan perkalian di sini. Min 2 kurang 2 itu minus 4, ini tetap. Baru min 4 ditambah 1 itu minus 3 dikalikan dengan Y tambah 1 sama dengan 25. Kemudian kita kalikan ke dalam, hasilnya seperti ini. Dan kita jumlahkan 4X tambah 3Y tambah 20 sama dengan 0. Ya. Ini hasil yang di atas tadi ini dikalikan semua min 1, makanya dapatnya ini. 4X tambah 3Y tambah 20 sama dengan 0. Oke, jadi persamaan garis singgungnya adalah 4X tambah 3Y tambah 20 sama dengan 0. Kita lanjut yang C. Ya, titiknya 7, minus 2, berarti X1-nya 7, Y1-nya minus 2. Ya, di soal kalau kalian balik lagi ke soal nanti, itu persamaan lingkarannya adalah model yang ketiga. Jadi dalam tabel yang tadi kita gunakan PGS-nya adalah model yang ketiga. Ini dia model yang ketiga. Kita substitusikan X1, Y1, lalu A besarnya, B besarnya sama C besarnya yang ada di soal, ya. Maka ini dia hasilnya, ya. A-nya itu adalah minus 8, ya. B-nya adalah minus 12, ya. Ini C, soal yang C. Ini dia. A-nya adalah minus 8, B-nya adalah 12, ya. Makanya dapatnya karena dibagi 2, jadi hasilnya ini. Minus 4 dan 6. Oke, maka ini dia, kita proses semua hasilnya, bisa kalian lihat, dan ini hasil akhirnya. Jadi, PGS lingkarannya adalah 3X tambah 4Y kurang 13 sama dengan 1. Begitulah materi tadi mengenai PGS dengan titik pada lingkaran. Lalu yang kedua adalah PGS lingkaran dengan gradien M. Jadi di sini kita menggunakan gradien M, ya. Di sini seperti biasa ada 3 persamaan umum lingkaran, maka persamaan garis singgungnya juga ada 3 untuk yang menggunakan gradien M. Ini bisa kalian lihat masing-masing, ya. Kita lanjut ke contoh soal. Kalau ada diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, maka dengan gradien M, ya. Pada sini kita ketahui dari soal R-nya itu 3, karena R kuadrat sama dengan 9, maka R3. Dan gradiennya 2, atau M-nya 2. Maka kita gunakan rumus yang pertama. Y sama dengan MX plus minus R akar dari M kuadrat ditambahkan dengan 1. Ya, maka dapatnya Y sama dengan, ya, R-nya 3, M-nya 2, maka 3 akar 2 kuadrat tambah 1. Hasilnya adalah 2X plus minus 3 akar 5. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 3 akar 5 dan Y sama dengan 2X dikurangkan dengan 3 akar 5. Contoh soal yang kedua untuk materi yang kedua ini yaitu ada persamaan garis singgung, persamaan lingkarannya, ya, persamaan lingkarannya ini merupakan persamaan lingkaran yang kedua dan diketahui gradiennya minus 4/3. Maka ini dia persamaan garis singgungnya, ya. Yang kedua kita pakai, kita gunakan, ya. Dari
persamaan umum lingkarannya, kita ketahui bahwa A-nya 1, B-nya -2, dan R-nya 3. Sedangkan M-nya adalah -4/3. Ini kita gunakan. Yang ini kita gunakan yaitu PGS dengan model yang kedua. Ya, kita substitusikan semua nilai A, B, R, dan M-nya. Ya, maka ini hasilnya. Ini kita kalikan 3 semuanya, baik ruas kanan maupun ruas kiri. Maka diperolehlah 3Y ditambah 6 sama dengan -4X tambah 4. Hasilnya ini adalah akar berapa? Akar 5. Ya. Maka bukan akar 5. Ya, akar 5/3. Ya, akar 5/3, maka dapatnya setelah dikalikan 3 dikalikan 5/3 dikalikan dengan 3, karena kita kalikan ini semua 3, hasilnya 15. Ya, maka diperolehlah 4X tambah 3Y sama dengan 6-nya kita pindahkan keluar ke kanan. Ya, 4 dikurang 6 itu -2. Oke, plus minus 15. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 4X ditambah 3Y. Pertama kita jumlahkan dulu. Hasilnya 13, -2 tambah 15, 13. Lalu persamaan garis singgung yang kedua adalah 4X tambah 3Y. Ini kita kurangkan, hasilnya -17. Beginilah cara pengerjaan soal untuk PGS dengan gradien M. Nah, ini materi yang ketiga, ya, persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Jadi untuk materi yang pertama dan yang ketiga itu harus kalian tahu apa syaratnya titik yang berada pada lingkaran dan titik berada di luar lingkaran, ya. Jadi seperti ini. Ada diketahui persamaan lingkarannya X² tambah Y² sama dengan 13. P-nya 5,1. Jadi pertama kalian harus substitusikan dulu 5,1-nya ke PGS persamaan umum lingkarannya. Ya. Jadi hasilnya 5² tambah 1² itu 26. 26 itu lebih besar daripada 13. Makanya titiknya berada di luar lingkaran. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita gunakan rumus ini. X1X ditambah Y1Y sama dengan R². Ini dia. Ya. Jadi ini lingkarannya. Oke. Jadi setelah lingkarannya kita substitusikan 5,1 itu ke rumus ini. X1X ditambah Y1Y sama dengan R². Hasilnya diperolehlah 5X tambah Y sama dengan 13. Setelah itu kita pindah ruaskan 5X ke kiri. Dihasilkanlah Y sama dengan 13 kurang 5X. Inilah persamaan kedua. Lalu persamaan kedua kita substitusikan ke persamaan 1. Ya, kita substitusikan, kita kuadratkan. Lalu ini hasilnya. Kemudian setelah ini kita bagilah dengan 26 semuanya. Ya, setelah dibagikan 26, hasilnya ini. Oke, ini apakah ada faktor? Ya, ada. X dikurang 2 dikalikan dengan X kurang 3 sama dengan 0. Jadi X1-nya 2 atau X2-nya adalah 3. Jadi kita sudah peroleh X-nya 2 atau X-nya 3. Maka kita substitusikan nilai X tersebut ke persamaan kedua. Untuk X sama dengan 2, maka Y adalah 3. Maka koordinat A adalah 2,3. Untuk X sama dengan 3, kita peroleh Y sama dengan -2. Maka koordinat B, ini B ya, B adalah 3,-2. Titik-titik A, B masing-masing adalah titik singgung. Maka persamaan garis singgung melalui pusatnya 5,1 dengan titik A 2,3 ini diperoleh dari X1X tambah Y1Y sama dengan R². Ya, dimana X1-nya 2, Y1-nya adalah 3. Maka diperolehlah PGS pada pusat 5,1 dan titik A 2,3 adalah 2X tambah 3Y sama dengan 13. Begitu juga untuk yang kedua. Titik P 5,1, pusatnya 5,1 dan B, ini B 3,-2, maka PGS-nya adalah 3X dikurang 2Y sama dengan 13. Oke.
Oke, demikian untuk pembelajaran kita pada materi ini. Kalau ada materi yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung kepada Sir melalui via WA saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.